Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Islami dengan NIM 4421009, Prodi Sejarah Peradaban Islam, mata kuliah ujian tengah semester pengantar Sejarah Islam. Saya di sini akan membacakan ujian tengah semester pengantar Sejarah Islam. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awalun dan sebutkan siapa saja yang termasuk kepada kelompok as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun merupakan sebutan bagi orang-orang yang pertama masuk Islam. Orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awalun memiliki tingkat keimanan yang tinggi. As-sabiqunal awalun sendiri berasal dari kata as-sabiqun yang berarti orang yang mendahului, sementara al-awalun berarti yang mendahului, sementara kata as-sabiqunal awalun memiliki pengertiannya sebagai orang-orang yang terdahulu memeluk Islam. Di antara banyaknya sahabat Rasul, ada beberapa orang yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Az-Zubair bin Al-Awwam. 2. Jelaskan Arab pra-Islam. Jelaskan Arab pra-Islam tentang sistem politik Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri satu sama lain, kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal kata ikatan nasional. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kedudukan pemimpin kabilah ini di tengah-tengah masyarakat seperti halnya seorang raja. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah diktator. Banyak hal yang terabaikan. Rakyat hanya bisa merintih dan mengeluh, ditekan dan mendapatkan penyiksaan yang hanya disikapi dengan sikap harus diam. Yang B. Kepercayaan Arab pra-Islam. Kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim, yang intinya menyeru menyembah Allah, mengesahkan dan memeluk agamanya. Akan tetapi, makin lama sering berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang mengabaikan dan melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Walaupun masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncullah Amar bin Luhai. Suatu ketika, dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana, dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Dan saat itu dia pulang, dia membawa Hubal dan meletakkan dekat Ka'bah dan mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. C. Sosial masyarakat Arab pra-Islam. Di kalangan bangsa Arab, terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Para wanita dan laki-laki begitu bebas bergaul. Banyak hubungan antara mereka yang bebas. Banyak hubungan di antara wanita dan laki-laki di luar kewajaran, seperti pernikahan spontan, pernikahan istibda, dan banyak lainnya. Hubungan terlarang dianggap wajar dan mewarnai hari-hari mereka. Mengubur bayi perempuan hidup-hidup itu merupakan hal biasa karena takut aib dan kemunafikan. Bisa dikatakan juga kondisi masyarakat pada saat itu lemah dan buta. Yang D. Ekonomi Arab pra-Islam. Perekonomian di Arab berjalan dengan baik meski ketimpangan menyertai di dalamnya. Dijelaskan bahwa kekayaan yang dimiliki saat itu bisa mengundang perpecahan dan peperangan. Yang E. Kesenian dan kebudayaan Arab pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam sebenarnya sudah mengenal
Masyarakat Arab sebelum Islam sebenarnya sudah mengenal tradisi menulis puisi. Mereka bersyair dan merubah syair dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kesenian dan kebudayaan Arab pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam sebenarnya sudah mengenal tradisi menulis puisi. Mereka bersyair dan merubah syair dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga muncullah semboyan yang artinya puisi adalah rumah bagi bangsa Arab. F. Ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Ilmu pengetahuan sebelum Islam datang, bangsa Arab mengalami keterpurukan. Mereka terjebak dalam kejahiliahan sehingga menyembah berhala, pohon, tempat-tempat yang dikeramatkan, bintang dan benda langit lainnya. Belum lagi kemaksiatan yang dianggap biasa di lingkungan kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka bisa disebut dengan kehidupan jahiliyah. G. Silsilah keturunan Arab pra-Islam. Sejarawan membagi kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Ba'idah atau Arab kuno, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Yang kedua, Arab Arabia atau Arab pribumi, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qatam. Yang ketiga, Arab Musta'riban atau Arab pendatang, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut dengan Arab Adaniyah. 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Mekkah. Masa periode Mekkah yaitu dakwah secara rahasia. Nabi mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi guna menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan kepercayaan mereka. B. Dakwah secara terang-terangan. Nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dengan dakwah secara terang-terangan ini mendapatkan tantangan yang ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. 4. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Madinah. Dalam periode Madinah, Nabi melakukan langkah awal, yaitu Nabi Muhammad membangun masjid untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. Langkah kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu mempersaudarakan kaum muslim. Nabi berusaha untuk mengikat menjadi satu, menghubungkan antara hati mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 5. Apa surat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan? Surat yang memerintahkan Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sedangkan surat yang memerintahkan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.